Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ilhadirun, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sesepuh ini sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja ibadah yang kita lakukan kemudian diikuti dengan takdim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kajian subuh pada subuh kali ini kita masih meneruskan bab amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin sudah hadis yang pertama, jadi ini hadis yang kedua. Ats-tsani, hadis yang kedua, yaitu an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah, tiada seorang nabi atau tiada seorang nabi pun ba'athahullahu fi ummatin, yang Allah mengutusnya, fi ummatin, di dalam umat atau pada umat, qabli, sebelum aku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna, kecuali padanya dari umatnya tadi hawariyuna, ada hawariyun. Hawariyun itu ada yang berpendapat, ini keterangan hawariyun, kalau orang tempo dulu hawariyun itu bahasa pesantren itu seliran. Tapi kalau sekarang bahasa itu sulit untuk dipahami. Hawariyun di dalam tafsir di sini diterangkan bilhaq al-mubilah wa takhfif al-waw wal al-azhari wa ghairuhum khulasatul anbiya. Jadi hawariyun ini adalah diartikan kalau secara bahasa yang mudah itu adalah pengikut setia. Tetapi Imam Al-Azhari beliau berkata mereka itu adalah para nabi yang suci dan orang-orang pilihan, itu hawariyun.
Jadi tidak heran kalau di era-era sebelum Nabiullah Muhammad SAW itu ketika Nabi diutus itu ada nabi-nabi pendampingnya. Sezaman itu banyak. Makanya Imam Al-Azhari juga berpendapat bahwa Hawariyun itu adalah nabi atau orang-orang pilihan. Nah, itu. Ada pula yang mengatakan bahwa Hawariyun itu adalah pembela para nabi dan para mujahid. Gitu. Jadi Hawariyun itu diartikan seperti itu. Jadi tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelumku melainkan ia mempunyai beberapa orang-orang pembela setia dari kalangan umatnya. Gitu. Wa ashabun, dan sahabat-sahabat. Nah ini kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sahabat. Ada sahabat beliau dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin. Kan gitu Pak ya. Jadi Hawariyun, terus ada wa ashabun. Ya'khuduna bi sunnatihi, yang mereka itu mengambil sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Nabi. Wa yattahuna bi amrihi, dan mereka mengikuti perintah-perintahnya. Summa innaha, kemudian sesungguhnya kisah berikutnya ini, yaitu Hawariyun, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad beserta Hawariyun dan sahabat-sahabatnya. Tahlufu mengganti, memba'dihim setelah mereka, khulufun pengganti yang jelek. Jadi di sini dengan summa itu ataf, itu urutan derajatnya itu adalah di bawah. Kalau pakai waw wa inna dan itu ataf itu setara. Tapi kalau pakai summa itu derajatnya di bawahnya. Sama-sama penghubung, sama-sama huruf ataf, tapi kalau pakai tuma itu derajatnya adalah di bawahnya. Summa innaha. Jadi innaha di sini diartikan dengan fil makna dari kisah yang ada di depannya. Itu. Jadi rujuknya atau kembalinya itu adalah kepada kisah. Jadi cukup dengan innaha. Karena di situ terangkan kalau di tafsir hadisnya itu al-kisah. Kada iktasara alaihi al-musannifu fi sahih Muslim. Begitu juga ini Kiai Musannaf itu meringkas dengan innaha. Dan Imam Al-Qurtubi juga beliau berpendapat bahwa hakada riwayah, ini adalah riwayat di depan, cerita di depan. Biha taknis dengan hak taknis saja, yaitu ha itu wahia aidatun alal ummah, yaitu kembali kepada umat, atau ala ta'ifah, atau pada sekelompok orang, allati hiya fi maknal hawariyin, yang ada di dalam makna hawariyin. Jadi summa innaha, kemudian kisah dari Hawariyun dan ashab atau nabi cerita kemudian diikuti oleh para Hawariyun dan ashab ini,
kemudian mengganti setelahnya, setelah Hawariyin ini sahabat-sahabat setia, Nabi setia, Mujahid setia, ini pengikut-pengikutnya yang setia, kemudian mengganti pengganti-pengganti yang jelek. Khulufun dari kata khulfun, itu pengganti yang jelek. Kalau kholafun itu pengganti yang bagus. Jadi kalau ada ulama kholaf, itu adalah ulama pengganti yang dia bagus. Ulama kholaf, ada kan gitu kan istilah. Tapi kalau kholfun itu pengganti yang jelek, kualitasnya di bawah. Itu. Makanya kalau kholfun itu kalau di dalam bahasa itu di kamus-kamus kita lihat bisa diartikan belakang atau diartikan dengan keterbelakangan atau dikatakan dengan pandir. Itu berarti orang yang bodoh. Nah, kemudian mengganti setelah mereka khulufun pengganti-pengganti, yaquluna yang mereka berkata ma la yaf'aluna, apa-apa la yaf'aluna yang mereka tidak mengerjakannya. Itu. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa-apa la yu'maruna yang mereka tidak diperintahkannya. Faman jahadahum, barang siapa yang memerangi, yang berjihad kepada mereka biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia termasuk orang beriman, maka dia beriman, fahuwa mu'minun. Kemudian wa man jahadahum, dan barang siapa yang memeranginya, yang berjihad melawannya, bilisanihi dengan lisannya, fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, dan barang siapa yang berjihad memeranginya atau merubahnya, atau bisa jadi tidak menyetujuinya biqalbihi dengan hatinya, fahuwa, maka dia mu'minun, adalah orang yang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani, dan tidaklah setelah itu minal imani, termasuk iman, atau ada iman, habbatu khardalin, yang sebesar biji yang sangat kecil. Kalau dulu diartikan dengan habbatu khardalin itu sebesar biji sawi, itu kan paling kecil kan, zaman dahulu kan biji sawi. Kalau sekarang tidak diartikan biji sawi, sekecil apapun gitu. Jadi kalau lihat seperti ini ya, apa itu, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu dilakukan seperti kemarin, seperti tersirat pada hadis yang pertama, yaitu pertama dengan tangan, dengan kekuasaan, kemudian dengan lisan, kemudian berikutnya yaitu dengan hatinya. Karena hati itu adalah tidak bisa dibohongi. Jadi kalau ada orang, kalau memang dia bingung, ragu, maka di situ banyak diterangkan, mintalah fatwa dengan hatimu, ya kan? Dengan hatimu. Maka di situ hati di sini dimaksud adalah biqalbihi, dengan hatinya. Karena di sini jujur dia.
apakah dia itu suka atau tidak, benar atau tidak, itu hati kita itu jujur menilai. Ya Pak ya. Kita melakukan suatu kejahatan, baik gitu. Tapi hati kita pasti tidak enak kalau itu memang tidak kebaikan. Makanya kalau hati kita itu kok sudah tidak jujur lagi, berarti itu sudah tidak ada keimanan. Di hati orang yang beriman itu seperti itu. Bisa menghukumi hal-hal yang mungkin di mata kita itu kita sulit untuk membedakan, tetapi hati kita tidak bisa dibohongi. Nah, gitu. Nah, kalau tidak seperti itu, ya hatinya pasti sakit itu nanti. Karena apa? Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Kalau memang hatinya saja sudah tidak menyetujui kemungkaran, maka padanya sudah tidak ada lagi keimanan sebesar biji yang sekecil apapun. Seperti itu. Rawahu Muslim, dan ini rawahu Muslim adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya yaitu hadis as-salisu, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, at-salisu, hadis yang ketiga, an Abil Walidi Ubadah bin Samiti, hadis dari Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca dengan bay'ana Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bay'ana Rasulullah. Kalau Rasulullah bay'ana Rasulullah. Jadi pakai panjang, bay'ana Rasulullah atau bay'ana Rasulullah. Kalau bay'ana Rasulullah, Rasulullah membaiat kami. Kalau bay'ana Rasulullah itu begini. Kalau bay'ana Rasulullah, kami berbaiat kepada Rasulullah. Kalau bay'ana Rasulullah, Rasulullah membaiat kami. Kenapa di situ diartikan seperti itu? Bisa Rasul itu bisa menjadi pelaku, bisa menjadi objek, karena di dalam ilmu shorof itu kalau memakai bentuk wazan fa'ala itu artinya musyarakah bainas naini. Jadi ada hubungan istirak. Jadi gabungan persekutuan, ya kan, antara pelaku dan objeknya. Jadi sama-sama, yaitu saling. Jadi maka tidak heran ketika berbaiat itu yang membaiat atau yang dibaiat itu saling mengulurkan tangan bersalaman.
gitu Pak ya. Yang baiat salaman mengulurkan begitu, yang di baiat juga bersalaman. Nah, makanya di sini tidak tidak merubah arti walaupun bayakna Rasulullahi atau bayana Rasulullahi gitu. Karena memang dua-duanya aktif. Rasul membiat, sahabat dibaiat, tapi sahabat juga dia berjanji setia, gitu kan. Jadi tidak satu orang yang aktif, dua-duanya aktif di dalam berbaiat gitu. Makanya di sini bayakna, boleh kami berbaiat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bayana Rasulullah membaiat kami sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Untuk sam'i wa ta'ati itu adalah mendengarkan dan taat, selalu mendengarkan dan taat. Jadi sam'un ta'atun, kalau sudah dikasih al itu artinya itu selalu mendengar dan mentaati. Fil usri di dalam tingkah fakir, usr sulit, wal yusri dan dalam keadaan yang mudah atau kaya bisa. Jadi dalam keadaan mudah, susah, itu sami'na wa ata'na. Wal mansyati, dalam keadaan mansyatin itu adalah dalam keadaan semangat. Wal makrohi, dan dalam keadaan yang terpaksa, susah, males. Kita melakukan sesuatu kadang-kadang ya berat, susah, kadang-kadang senang, enteng, ya kan, enak, mood, ya gitu-gitu kan. Kadang-kadang ogah, itu mansyati wal makrohi. Wala atharati alaina, dan mendahulukan orang lain, alaina mengakhirkan, atau istilahnya itu dibanding dengan kita, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Wala atharatin alaina, wala allat nunazi'a al-amra, dan berbiat juga, dan berbiat untuk sami'na wa ta'na, untuk tidak alla nunazi'a, untuk tidak mencabut al-amra. Al-amra itu diartikan dengan kekuasaan, pemegang kekuasaan, ahlahu, pada ahlinya. Jadi tidak mencabut kekuasaan pada orang yang memegangnya. Illa antarau, kecuali kalian melihat kufran, kekufuran, bawahan yang jelas, indakum, pada kalian semua, minallahi ta'ala, dari bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala, fihi, di dalam kekufurannya. Burhanun, ada dalil-dalil yang menjelaskan secara jelas, atau bukti-bukti yang menjelaskannya. Wala annakula bil haqqi, dan juga berbaiat untuk selalu mentaati, untuk berikutnya yaitu alla annakula bil haqqi, untuk berkata yang benar, ainama kunna, dimanapun berada. La
nakhafu fillahi laumata laim. Tidak khawatir. La nakhafu, ini nakhafu itu diartikan takut ya. La nakhafu, dan tidak khawatir fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawatirnya itu, kalau orang khawatir itu atau tidak khawatir itu karena Allah Subhanahu wa taala. La nakhafu fillah, dan kami tidak khawatir, tidak takut fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, laumata laim, terhadap orang-orang yang mencaci maki. Laumata laim itu pemaituni wong kang maitu, maksudnya adalah caci makinya orang yang mencaci maki. Jadi baiat ini perlu. Kalau orang itu betul-betul keimanannya kuat, maka dia dalam hal ini biasanya adalah orang-orang yang berthariqah. Ya Pak ya. Kalau ada orang yang sudah berthariqah itu biasanya sami'na wa ata'na, melakukan perintah Allah dan larangannya, baik dalam keadaan susah, payah atau mudah, kayak gitu kan. Baik dalam keadaan dia semangat atau memang males-malesan. Kadang sholat, amal baik itu kan, kadang hati kita mood seneng itu gampang, gitu kan. Sholat juga gampang, ke masjid juga gampang, gitu kan. Tapi ada kalanya kita dalam keadaan males. Nah ini juga harus kita paksain, karena itu termasuk riyadhah, termasuk usaha-usaha melawan hawa nafsu. Nah itu harus. Kalau tidak berjanji maka kita ya seenaknya saja, malas nggak usah dulu. Tapi kalau sudah berjanji, sudah berbaiat, maka sekalipun dia malesnya kayak apa, dia tetap melaksanakan sholat atau apalagi perbuatan-perbuatan sholat yang biasanya baca hadis satu hari satu hadis, atau baca Quran satu hari satu juz, atau mungkin seminggu satu juz. Itu kan kadang-kadang ada waktu mood, ada waktu males. Nah itu kalau sudah janji sama orang-orang yang buat grup atau apa kayak gitu, ya kita sudah komit, gitu kan? Itu kan dipaksain kan? Nah itu termasuk baiat. Kayak istilahnya seperti itu. Tapi biasanya cuma komitmen aja. Gitu. Kadang-kadang kalau kita itu kan malas ya malas saja, itu bisa aja. Atau kadang-kadang malah diganti orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ini sahabat itu berjanji kepada Rasul, Rasul menjanji kepada mereka sama-sama hubungan seperti itu adalah ishtirak, mereka saling berjanji. Maka di situ kemudian ada perjanjian yang harus mereka laksanakan. Di dalam hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, yaitu disepakati keduanya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-mansyatu wal makrahu bi fathi mimaihima, mim keduanya dibaca fathah, mim keduanya ai fisahli, yaitu dalam keadaan yang mudah, wasahbi, dan keadaan yang susah. Itu mansyati wal makrahi. Wal azaratu, lafal al azaratu al ikhtisasu bil mustariki, yaitu ditertentukan atau dikhususkan perkara yang diisytirokan atau ada hubungan, maksudnya ya hubungan kalau di masyarakat itu adalah kepentingan orang banyak, itu isytirak. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, mengalahkan kepentingan orang banyak atau orang lain. Di situ azar itu seperti itu. Jadi kepentingan yang umum itu didahulukan. Itu juga ada pihak.
Kalau enggak nanti egois. Makanya kalau orang Islam kalau lihat hadis yang sahih, riwayat yang disepakati dan muttafaqun alaih ini, harusnya dia tidak memenuhi egonya, ya kan? Menuruti egonya. Kalau memang itu adalah kepentingan banyak orang, sekalipun kita butuh, ya kepentingan orang lain dulu. Contoh buat jalan, gitu lah ya. Jalan itu kecil, tapi itu banyak orang. Kita punya luas tanah, ya dikasihlah untuk kepentingan orang banyak, biar bisa lalu-lalu dengan nyaman. Padahal satu motor belok sedikit aja tangan bisa nyempil pondok tembok orang, susah sekali. Masih penting dikasih jalan, gitu ya. Kadang-kadang tidak dikasih jalan sama sekali. Atau mungkin tanaman ke orang-orang yang lewat kepentingan-kepentingan umum ke situ, karena itu punya sendiri, ya sudah biar saja. Kadang seperti itu. Nah, kalau ini riwayat dari Abdul Walid Ubadah bin Samit ini, beliau berbaiat begitu banyaknya tadi, mereka selalu mentaati sami'na wa ata'na fil usri wal yusri dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini baiat orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu, beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau Nabi pernah bersabda bahwa sahabat-sahabatku, ulama-ulamaku, ulama-ulama dari umatku, mereka itu sama tingkatannya dengan nabi-nabi Bani Israel. Memang mereka betul-betul seperti itu. Dan memang kenapa Nabi seperti itu? Ya ada benarnya. Memang itu benar sekali. Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Yang ada cuma ulama, tapi mereka setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Berikutnya hadis yang keempatnya. Hadis yang keempat, An-Nu'mani dari Nu'man, dari sahabat Nu'man. An-Nu'man bin Bashir dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. An Anas dari Anas. Orang ini tulisannya ada hilang. Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, "Mathalul ghanimi fi hududillah." Perumpamaan orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah, wal waqi'i, dan orang-orang yang menerjang atau orang yang terjatuh fiha, di dalam hududullah. Jadi permisalan orang yang melaksanakan hududullah, hukum-hukum Allah, dan orang yang menerjang atau orang yang tergelincir di dalam hukum-hukum Allah. Karena dari qaumin istahanu ala safinati, itu seperti permisalannya kaum,
suatu kelompok kaum istahamu ala safinatin, yang mereka itu berada di dalam sebuah kapal, yang mereka berada di dalam perjudian kapal. Maksudnya apa? Istahamu asalnya itu seperti itu, yang ada di dalam selamat dan tidaknya di dalam sebuah kapal. Maksudnya seperti itu. Jadi kita itu ibarat umat Islam ini yang memegang rambu-rambu sama orang yang menerjang rambu-rambu agama. Ini sama-sama Islam. Ada yang menerjang, ada yang tidak. Gitu kan Pak? Itu seperti dalam satu kesatuan, dalam satu buah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Mereka itu sebagian ada yang di atas, wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian lagi ada yang di bawah. Jadi kapal itu kan ada yang atas, berikutnya ada yang di bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha, dan orang-orang yang ada di bawahnya idastaqau, apabila mereka dalam keadaan haus, minal ma'i, dari air, mereka membutuhkan air, marru ala man fawqahum, mereka melewati orang yang di atas mereka. Nah, biasanya kalau orang yang di bawah itu kan melewatin orang di atas. Faqalu, kemudian mereka berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lanu'di man fawqana." Andai saja kita itu langsung lubangin dari kapal, dari perahu di tempat kita dengan satu lubang, walam nu'di man fawqana, dan kami tidak mengganggu orang yang di atas kami. Jadi orang yang menerjang rambu-rambu itu seperti orang yang dia itu di bawah, dia kalau mengambil kan ke atas gitu, bolak-balik. Dia punya pikiran begini, kalau kita ngelobangi di sini aja nggak usah naik ke atas, gimana? Kan lebih gampang apa ya? Kapal dilobangi dari bawah, butuh air untuk kebutuhannya. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Dan apabila kamu meninggalkan mereka atau membiarkan mereka, jadi orang yang berpegang hukum-hukum Allah itu membiarkan mereka yang memelobangi, gitu. Kalau membiarkan, wa ma aradu halaku jami'a, dan apa-apa yang mereka inginkan kok dibiarin, halaku jami'ah, maka rusak semuanya, maka hancur semuanya. Wa in aqadu ala aydihim najau wa najau jami'an, dan apabila kamu sekalian menahan atau mencegah ala aidihim, atas tangan-tangan mereka untuk membuat kerusakan, najau, kamu selamat, wa najau, dan kami semua selamat, jami'an, semuanya. Najau wa najau jami'an, jadi selamat semuanya kalau memang dicegah. Jadi ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena sesuatu kemungkaran itu bila dilaksanakan, untuk kemungkaran itu tidak hanya berakibat kepada si pelaku saja, tapi bisa imbas kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak melakukan. Perjudian, Bapak, itu nanti dia mungkin kalau yang melakukan ada yang kalah dan sebagainya, geger dan sebagainya. Tapi ketika geger dan sebagainya itu
mengimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Orang sudah kehabisan duit, ngutang lagi, bisa dia kemudian berbuat tidak baik, mencuri, merampok orang di sekitarnya. Kan seperti itu. Orang mabuk juga begitu, dia mabuk sendiri, pakai uang sendiri kan. Kok dilarang? Nah, gitu kan. Karena dengan mabuk itu tadi nanti dia akan melakukan sesuatu tanpa kendali diri sendiri. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang seperti itu, maka kita yang pegang, maksudnya yang patuh dengan aturan, harus mengingatkan mereka. Kalau bisa, yaitu merubah dengan tangan. Kalau enggak, mengingatkan dengan lisan, ya. Kalau tidak, minimal hati kita itu tidak menyetujui kemungkaran itu. Kalau memang kita lakukan seperti itu, najau wa najau, jangan selamat. Mereka selamat dan selamat semuanya. Itu. Ini ada sudah 3 hadis. Satu lagi hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindi binti Umayyah Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, inna yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhu? Qala la ma aqamu fikum as-salata. Nanti akan diangkat beberapa pemimpin dan kalian akan menyetujui. Fatut rafuna itu kalian akan menyetujui. Maksudnya adalah sebagian kebijakan mereka. Dan watun kiruna, dan menentang sebagian kebijakan mereka. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa membencinya maka terlepaslah ia dari dosa. Maksudnya kalau memang itu jelek, tidak suka, maka dia terlepas dari dosa. Wa man ankara faqad salima, dan barang siapa yang ingkar maka dia juga terlepas dari dosa. Walakin man radiya wa taba'a, tetapi barang siapa yang ridho dan mengikuti mereka, kemudian Nabi diam. Ketika Nabi diam, sesaat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak perlu kami memerangi mereka? Qala la ma aqamu fikum shalah. Beliau bersabda, jangan selama mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau masih sholat, itu kira-kira itu kebijakannya itu kita nggak suka, dianggap salah menurut kita. Itu cukup kita tidak suka, berubah dengan ngomong lah begitu, atau mungkin dengan istilahnya itu tidak sampai menghilangkan jabatannya. Di mulut turun tidak boleh.
Ini di sini ini repotnya ada kalau anu. Maksudnya apalagi kudeta. Tapi kalau mengingatkan boleh. Kalau dulu itu seakan-akan itu harus maksain keadaan. Kalau dia masih sholat bareng sama kita, jangan diperangi. Gitu kan, berat kan? Karena apa? Imbas dari pergantian pemimpin dengan dipaksakan itu lebih parah akibatnya daripada yang terjadi. Itu biasanya kalau sudah ada huru-hara itu geger, itu kayak semacam di Suriah. Itu sulit untuk dipulihkan ekonominya. Yang mungkin kemarin dianggapnya itu mungkin pemimpinnya zalim untuk sebagian kelompok ya, zalim tidak sesuai dengan ini, dengan sesuai dengan itu, dengan keinginan, aspirasi dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ditumbangkan dengan kudeta, itu akibatnya meluas sampai kemana-mana, tidak pulih-pulih. Makanya tidak heran kalau dia masih sholat bersama kalian, bersama kamu semua, jangan diperangi. Itu tadi cukup dengan itu kariha faqad bari'a wa man angkara faqad salima. Gitu. Ingkar kemudian ngomong, ya itu saya tidak setuju ini kalau ini. Ya udah ganti saja, kita rebek aja. Jangan. Gitu. Kan ada yang gitu Pak ya. Tapi kita butem-butem nggak mau saya gini. Boleh kalau kita nggak mau gini dengan demo yang damai itu boleh. Tapi jangan buat geger. Jangan dibuat kudeta. Kalau cuma demonya aspirasi, oh nggak boleh gini, ayo ke sana kita datengin. Tapi jangan sampai yang depan tadi mencabut kekuasaan dari ahlinya. Itu seperti itu. Rawahu Muslim, dan hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Sampai di sini Bapak Ibu, ini masih banyak sekali bab amar ma'ruf nahi munkar. Cukup di hadis yang kelima, nanti kita terusin pada berikutnya. Ini sampai habis berapa ini? Al-Asyar sampai 14 amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Bapak nanya sekarang, ini belum komplit bab amar ma'ruf nahi munkar. Tak bacain lah dikit-dikit. Nanti kalau sudah semuanya komplit, insya Allah apa yang jadi pertanyaan di hati Bapak itu nanti insya Allah terjawab. Karena hadis-hadis ini nanti berkaitan. Kalau ada masalah begini bagaimana, kalau masalah begini ada itu nanti insya Allah ada. Ya Pak ya. Saya akan satu-satu biar semuanya dibaca. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa disampaikan dalam satu bab secara komplit. Jadi tidak sepotong-sepotong ketika kita memahami bab amar ma'ruf nahi munkar. Seakan munkar harus dimana begini. Nanti ada etika-etika yang perlu kita jaga. Lihat dari segi keuntungan atau madaratnya juga. Di situ itu perlu sekali. Jadi orang bijak itu perlu. Sampai di sini, Pak? Sudah sampai sini Pak ya? Kita tutup aja Pak ya? Kita tutup. Mudah-mudahan saja kita bisa ketemu lagi di bulan depan meneruskan hadis yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, hadis yang saya sampaikan ini kita semua bisa menjalankan. Kalau ada larangan kita bisa menjauhinya semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah
rahim sekali.